Jangan lupa like, subscribe dan komen dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya, biar tidak ketinggalan update video lainnya. Seorang ilmuwan memasuki hutan liar di Rusia. Di sini ia menemukan fenomena yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Ia bertemu dengan makhluk bernama V yang memiliki wujud aneh dan memiliki banyak mata yang berukuran kecil-kecil. Makhluk V ini bisa mengetahui isi pikiran manusia. Dengan sekali lihat, ia langsung bisa tahu. Warga lokal yang bertemu makhluk ini tiba-tiba berubah menjadi makhluk yang bentuknya aneh-aneh. Beruntung ilmuwan ini masih sempat menyelamatkan diri di bawah meja. Dia lalu melanjutkan perjalanan ke kota Moskow. Namun ada makhluk terbang mengikutinya dan bersembunyi di dalam tas milik si ilmuwan. Sesampainya di Moskow, ilmuwan ini justru dimasukkan ke dalam penjara karena orang-orang menginginkan peta yang ada padanya. Ia pun mengirimkan pesan melalui merpati pos ke sebuah penjara lain di menara London. Orang inilah yang akan menjadi penyelamat sang ilmuwan tadi. Ilmuwan dan Chen Lang tiba di sebuah desa di Tiongkok. Chen Lang terpaksa meninggalkan Jonathan untuk menyelamatkan desanya. Ketika ia tiba di sana, sedang terjadi sebuah pertempuran antara warga dan pasukan kerajaan. Gadis ini mencoba melawan pasukan bertopeng, tapi pasukan bertopeng ini terlalu kuat untuknya. Tentara bertopeng ini bisa mengeluarkan sengatan listrik dari tangannya. Dia juga bisa menarik semua benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari logam dan membuatnya melayang di udara. Kini ia bersiap melancarkan serangan. Pisau-pisau itu melesat menyerang para warga. Namun warga di sini juga jago menghindar, guys. Ternyata Chen Lang adalah putri kerajaan yang selama ini dipenjara. Kini ia telah kembali untuk menyelamatkan desanya. Ini dia pasukan bertopeng yang bisa mengendalikan benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari logam. Ia pun bisa menyerang dengan menggerakkan benda-benda itu. Temannya yang lain bisa mengeluarkan suara yang membuat telinga siapapun kesakitan. Bahkan guci-guci pun bisa pecah. Li Hong yang salah paham ini mengira ini semua rencana Tuan Putri Chen Lang. Chen Lang pun menjelaskan bahwa ia telah salah paham kepadanya. Terjadi pertarungan antara dua sahabat lama ini. Sebelum akhirnya Li Hong sadar bahwa dirinya telah salah. Warga di desa ini sehari-harinya adalah petani teh. Namun ini bukan sembarang teh. Tanaman teh ini berasal dari bulu mata sang naga yang ada di langit, yang kemudian jatuh ke bumi dan tumbuh menjadi pohon teh ajaib. Sedangkan pasukan kerajaan mengambil upeti yang sangat menyiksa bagi para petani teh. Di kerajaan, Tuan Putri palsu mendengar kabar bahwa Tuan Putri yang asli telah kembali. Apa yang akan dia lakukan? Bersambung ke part berikutnya. Putri kerajaan palsu ini ternyata menggunakan topeng untuk menipu orang-orang. Monyet terbang ini memberikan sebuah teropong kepada putri kerajaan yang asli. Sang putri Chen Lang melihat bahwa Jonathan si ilmuwan telah tertipu oleh putri palsu. Sang putri pun berkata bahwa ia harus segera menyelamatkannya. Li Hong lalu memberikan sebuah pesan ke monyet terbang ini untuk diberikan kepada Jonathan. Ia lalu membacanya. Pesan itu memberitahukan dirinya bahwa ia sedang dalam bahaya besar. Saat ini sedang berlangsung penghukuman kepada warga yang memetik teh tidak mencapai target. Dua orang ini dijadikan makanan untuk sang naga yang bersembunyi di dalam goa ini. Naga seperti apa yang ada di dalam goa ini? Ada apa ya dengan para petani teh di sini yang membawa payung masing-masing? Ini adalah perintah dari sang putri yang asli. Mereka sedang menyiapkan strategi untuk melawan para pengkhianat kerajaan. Di tempat lain, Jonathan dan istrinya dijadikan umpan untuk sang naga. Mereka tidak bisa melawan karena ada tentara bertopeng di sana. Sang putri dan suruhannya menyelinap dari dalam goa. Mereka mendapati bahwa naga yang ditakuti oleh para warga hanyalah sebuah tipuan. Pria Rusia ini juga bagian dari rencana sang putri yang asli. Ia menyelinap mendekati sang putri palsu. Ia pun menerima tawaran ngeteh bareng dengan sang putri palsu ini. Pria Rusia ini meminum tehnya. Tak lama berselang, ia merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Sang putri palsu pun langsung membuka jubahnya dan menari-nari sembari mengeluarkan aroma dari dalam tubuhnya yang membius si pria Rusia. Waduh, gawat ini guys. Apa yang akan terjadi? Yuk tonton part selanjutnya. Pertarungan di kerajaan telah membangunkan naga yang sedang tertidur. Naga ini di bawah kendali Master Al. Naga ini memiliki bulu mata yang sangat panjang. Dari kejauhan, Master Al membuat naga ini terbangun. Sementara Chen Lang berada di samping naga untuk membangunkannya dan membantunya menyelamatkan kerajaan. Ia memotong bulu naga ini dan akhirnya naga ini pun terbangun. Dengan gerakannya, Master Al membuat naga ini terlepas dari ikatannya. Di luar, para warga masih berjibaku melawan pasukan kerajaan yang memiliki tentara-tentara hasil eksperimen. Mereka mengeroyok monster batu dan membuatnya terjatuh. Para pesuruh Tuan Putri palsu sibuk mengumpulkan emasnya untuk segera kabur dari sana. Mereka menyadari nyawa mereka terancam ketika naga sudah dibangunkan. Setelah mengumpulkan emas-emasnya, penyihir ini mencoba kabur dari kerajaan. Dia menggunakan balon udara yang menopang bobot perahunya yang bergelimang emas. Namun ia tak menyadari bahwa sang naga telah bangun dari tidur panjangnya. Naga ini keluar dari dalam gunung.
Di atasnya ada Chen Lang yang mengarahkan naga ini ke arah penyihir yang mencoba kabur. Penyihir ini kaget melihat kemunculan sang naga. Naga ini berputar mengitarinya dan membuat penyihir ini terjatuh dari balon udaranya. Chen Lang turun dari naga dan bersiap melawan penyihir ini 1 lawan 1. Penyihir inilah yang selama ini menyamar menjadi dirinya dan menjalankan kerajaan tanpa sepengetahuannya. Orang-orang yang sedang bertarung seketika berhenti melihat kemunculan sang naga. Bagaimana pertarungan ini akan berlanjut? Tonton part berikutnya. Gimana rasanya ya kalau melihat ada ribuan keping emas berjatuhan dari atas langit? Emas-emas ini adalah hasil rampasan para pemberontak terhadap rakyat. Kini naga biru muncul dan membantu Chen Lang kembali memegang kendali kerajaan dari tangan si penyihir jahat. Pertarungan pun terjadi antara Tuan Putri asli dan penyihir yang sedang menyamar. Mereka bertarung tepat di atas menara kerajaan. Dua orang ini sama-sama kuat. Lalu anak buah si penyihir pun menyusulnya. Mereka pun menyamar menjadi Tuan Putri. Sekarang ada 4 orang yang wajahnya sama persis. Akhirnya penyihir ini berhasil mendapatkan segel naga dari leher Chen Lang. Waduh, bahaya guys. Siapapun yang memegang segel ini bisa mengendalikan sang naga. Karena keserakahannya, penyihir ini menjatuhkan 2 anak buahnya ke jurang. Ketika yang lain datang, dengan cerdik penyihir ini bermain playing victim. Dia justru mengatakan Chen Lang adalah penyihir. Monyet terbang ini mengenali mana Tuan Putri yang asli. Setelah mereka menyadari bahwa yang satunya lagi adalah penyihir, Jonathan justru terkena serangan tusuk konde dari sang penyihir. Penyihir ini menampakkan wajah aslinya. Dia berada di atas angin karena memegang segel naga di tangannya. Ia memanggil naga itu untuk datang ke arahnya, tapi si naga enggan menurutinya. Ketika ia lengah, monyet terbang ini mencuri segel naga itu dari tangannya. Namun monyet ini terjatuh dengan serangan tusuk konde dari sang penyihir. Segel naga itu jatuh bersama si monyet terbang. Chen Lang dengan sigap meraih bulu mata naga itu dan berusaha menyelamatkan si monyet terbang. Meskipun penyihir itu mendapatkan segel naga, ia tetap jatuh ke permukaan laut dan meninggoy. Chen Lang pun berhasil menyelamatkan kerajaan. Dengan pengaruhnya, dia mengatur pembebasan ayahnya di Menara London. Film pun selesai. Sampai jumpa di film-film seru selanjutnya.